Mau beli apa, Mas? Mau beli headset. Tutup, Mas. Mau ibadah. Cek toko sebelah aja. Salam pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah remaja pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pemuda remaja Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami ya Tuhan, secara pertama hingga akhirnya Tuhan, hanya dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami selanjutnya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga berkati agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Juga firman ini bisa menjadi pedoman pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda dan remaja, dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat sore hari ini dengan satu tema, sederhana namun luar biasa. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-48 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kalau kita berbicara di dalam ayat yang kita baca di sini, maka ini adalah satu kisah orang Filistin berhadapan dengan orang Israel, ada di dalam pertempuran. Maka yang tampil sebagai wakil dari mereka adalah seorang Goliat yang sudah berpengalaman dalam medan peperangan, dan satunya lagi dari pihak orang Israel adalah seorang yang masih muda dan dia belum berpengalaman di dalam medan pertempuran. Tetapi kalau kita membaca dalam 1 Samuel ini, maka di sana dikatakan bahwa orang yang tampil sebagai pemenang itu adalah Daud yang belum berpengalaman. Dia seorang yang biasa, orang yang bukan terdidik di dalam pertempuran, tetapi Daud dapat mengalahkan seorang yang memiliki satu pengalaman yang sangat lama dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sejak dari muda dia sudah terbiasa di dalam pertempuran dan dia adalah seorang prajurit. Jadi ini merupakan satu lawan yang tidak seimbang, satu berpengalaman di dalam bidangnya, tetapi yang satu seorang yang masih muda yang belum ada pengalaman. Nah, tetapi pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi kalau kita baca di sana, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa yang tampil sebagai pemenang itu adalah seorang muda yang biasa, yang sederhana, yang belum berpengalaman di bidangnya. Mengapa bisa demikian? Kenapa Daud bisa tampil sebagai pemenang? Maka kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi apa yang menjadi satu penyebab alasan sehingga Daud ini bisa menjadi pemuda yang luar biasa yang dapat mengalahkan musuh yang besar itu? Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi dengan kata lain bahwa Daud ini adalah hidup di dalam kuasa Allah, hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Orang yang masih muda tetapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Orang yang sederhana, tidak punya pengalaman di bidangnya, tetapi dia bisa menjadi pemenang yang luar biasa. Karena dia dikuasai oleh roh Allah. Dia hidup di dalam pimpinan roh Allah. Firman Tuhan katakan bahwa setiap
orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, dan termasuk di dalamnya adalah pemuda dan remaja. Dan kemudian yang kedua kita akan melihat di dalam ayat yang ke-32 dan 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Jadi di sini Daud dia menguatkan iman daripada Saul yang pada waktu itu adalah seorang pemimpin. Dia tidak punya keberanian untuk menghadapi, tetapi Daud dipakai oleh Tuhan. Dia menguatkan iman dari pemimpinnya. Dan kemudian ayat 37, pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi dengan kata lain bahwa Daud ini dia punya iman, dia memiliki iman, dia percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong di hari-hari yang lalu, melepaskan dari bahaya, dari singa, dari cakar beruang. Dia percaya bahwa Tuhan yang sama, dia akan memberikan pertolongan untuk menghadapi musuh yang besar. Dan yang terakhir ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu." Jadi yang bagian yang terakhir, Daud menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sebesar apapun persoalan yang dihadapi oleh pemuda dan remaja dan kita semuanya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dihadapi bersama dengan Tuhan, sebagaimana Daud menjadi pemenang, demikian juga kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini kiranya menjadi renungan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami punya Allah yang besar, Allah yang sudah menolong Daud Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa, sekalipun dia seorang yang masih muda dan belum berpengalaman, tetapi Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap pemuda dan remajamu ini untuk Tuhan Yesus menjadi pemenang sebagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Biar kiranya kemenangan yang sama Tuhan berikan bagi setiap pemuda dan remaja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.